Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Yap. Brahma, God of Creation. Oke, Dewa Brahma adalah dewa pencipta dan kebijaksanaan. Nah, pesan healingnya adalah jika kamu meminta, segala kebijaksanaan dan juga kelimpahan akan datang padamu. Dan teruslah menimba ilmu gitu ya, menambah wawasanmu, karena dari situ akan tercipta banyak kelimpahan. Untuk pesan healing percintaannya, cinta itu abadi di alam semesta ini. Maka ketika kamu harus melepaskan seseorang atau dipisahkan atau dijauhkan ya, artinya ya para dewa tahu bahwa seseorang itu memang tidak baik buat kamu. Terkadang kita harus melepaskan orang yang kita cintai supaya datang cinta baru yang lebih baik gitu ya, yang lebih tulus dari orang yang sudah kita lepaskan. Nah, untuk pesan healing rezeki dan kelimpahannya, semesta mencukupkan segala kebutuhan kamu ya selama kita mau berusaha, dan pastikan kita selalu dalam kegembiraan, dalam energi yang positif, tidak menyimpan dendam, amarah dan kebencian ya, karena ketika kita dalam energi yang positif maka segala hoki dan keberuntungan akan ketarik untuk datang kepada kita. Oke ya, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semestanya ada will atau bridge. Ini berani melewati rintangan atau tantangan-tantangan yang ada gitu. Jadi jika dalam aktivitas kamu hari ini, seperti kamu mendapatkan tugas pada di pekerjaan kamu gitu ya, ada instruksi, atau bahkan ketika kamu berhadapan dengan klien atau customer kamu mendapatkan hambatan. Nah, di sini disarankan ya, atau pesan dari semesta untuk bisa melewati hambatan itu ya, untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada atau menghadapi challenge yang ada. Jadi tidak lantas begini ya, contoh kebetulan ada klien atau customer yang mungkin toxic gitu ya, super duper, mungkin cerewet, mungkin marah-marah, maki-maki nggak jelas ya. Kalau kamu langsung tinggalkan, artinya kamu belum bisa melewati hambatan itu gitu. Tapi kalau kamu hadapi ya, kamu akan bisa melewati hambatan itu, dan bahkan mungkin klien atau customer kamu malah bisa lebih bersimpati sama kamu gitu ya. Jadi intinya hambatan, halangan, rintangan, challenge, tantangan itu dihadapi, bukan untuk ditinggalkan. Karena dari situ yang pasti pengalaman baru iya ya, ketika oh ternyata aku dapat pengalaman baru ketika menghadapi klien atau customer yang marah-marah ya, pengalaman baru yang pasti. Terus mental kita juga lebih kuat gitu ya, latihan
strong gitu ya. Atau ada wawasan baru ya, dimana kita jadi tahu oh cara menghandle orang yang marah-marah tuh seperti ini. Mungkin cara menghandle orang yang arogan tuh seperti ini. Mungkin orang yang cenderung diam-diam tapi maunya memviralkan aja tuh seperti ini gitu. Intinya kalau kita menghadapi challenge, di situ ada pengalaman baru, wawasan baru, ilmu-ilmu baru ya. Yang pastinya ya bukan nggak mungkin customer atau klien yang tadinya marah-marah tuh malah akhirnya bersimpati sama kamu gitu, karena berani menghadapi ya. Tapi berani menghadapi itu bukan berarti terus balik maki-maki marah-marah ya. Cuman ya bagaimana kita bisa menghandle ya. Menghandle, bisa bijaksana, bisa bersabar gitu. Tapi bukan berarti untuk diinjak-injak ya. Kita udah dewasa pasti paham ya bagaimana menghadapi. Yang penting dihadapi, bukan kemudian ditinggalkan atau malah kitanya menghindar. Oke. Ya, itu contoh case aja yang sering kali terjadi di lingkungan pekerjaan ya. Kemudian rain purification, bisa aja hari ini di daerahmu hujan ya, cuman di tempatku lagi panas banget tuh ya. Nah, pesan dari purification ini, jika ada hal-hal yang mungkin menurut kamu itu sebuah ujian, sebuah masalah gitu ya, ini bagian dari pembersihan dirimu gitu ya, dimurnikan lagi gitu. Seperti ya ada quotes, ungkapan gitu ya, atau kutipan bahwa ketika kita sakit ya, itu sama halnya sebagai cara untuk meluruhkan dosa-dosa kita. Nah, sama halnya seperti itu ya. Jadi jika kita tiba-tiba dihadapkan pada masalah, atau kita jadi galau atau jadi sedih ya karena sesuatu hal nggak sesuai harapan, nah sebenarnya itu kita sedang dimurnikan gitu ya, supaya kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kan konyol gitu ya kalau misalkan kita udah dikasih ujian, dikasih cobaan gitu ya, tapi kitanya nggak mau berubah gitu. Nah, tujuannya dimurnikan kan itu supaya kita berubah, nggak mengulangi hal yang sama, nggak mengulangi kesalahan yang sama, atau kita bisa lebih bijaksana, menurunkan ego gitu kan. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Lotus flower unfoldment, yaitu pengungkapan, ungkapkan. Jadi jika ada sesuatu hal itu kamu mesti ungkapkan, jangan mengambil kesimpulan sendiri tanpa mendengarkan penjelasan ya dari lawan bicaramu atau dari orang lain. Dan kamu pun juga jangan memendam. Kalau ada unek-unek, ada pertanyaan, pingin suatu penjelasan atau klarifikasi, sampaikan gitu, ungkapkan ya. Terkadang kita tuh nggak mau ngomong malah jadi salah paham, ada beda persepsi gitu kan, yang ujung-ujungnya jadi negatif thinking gitu. Kayak kita nggak mau menjelaskan, nggak mau mendengarkan ya penjelasan orang lain, kita kayak udah main narik kesimpulan, ngambil kesimpulan gitu ya, berdasarkan kejengkelan kita aja gitu. Nah, ini mesti diungkapkan, dibicarakan baik-baik. Oke. Kita lanjut dengan energi hari ini ya. Energi hari ini. Yap. The Magician. Hari ini kamu menjadi sangat kreatif, banyak ide-ide, banyak kreativitas kamu. Bahkan kalaupun di sini tadi ada challenge, ada hambatan, ada rintangan ya, kamu selalu ada aja punya cara, ada aja ide yang muncul gitu ya untuk melewati segala hambatan yang ada. Oke. Dan aku rasa ada aja keajaiban hari ini ya, yang mungkin di luar ekspektasi kamu. Ya.
Eight of Cups. Ada beberapa dari kalian yang akhirnya bisa berani meninggalkan hal-hal yang nggak layak, hal-hal yang nggak worth it ya, hubungan, mau hubungan percintaan, pertemanan, pekerjaan, bisnis atau usaha yang kayak selama ini mungkin kamu pertahankan dengan pemikiran siapa tahu gitu kan, siapa tahu berubah, siapa tahu ada keajaiban, siapa tahu ada lalalala gitu. Tapi setelah sekian kamu tunggu, akhirnya kamu buat keputusan enggak, udah ini selesai aja gitu. Aku mesti move on, mesti membuka lembaran baru, memulai kehidupan baru, dan mencoba peluang baru. Oke. Dan beberapa dari kalian ada yang kayak resign atau pindah kerja gitu juga ya. Oke, Four of Cups. Dimana kamu berani tegas untuk menolak sesuatu hal atau tawaran gitu ya, yang nggak sesuai dengan prinsip kamu, nggak sesuai dengan apa ya istilahnya, visi misi atau tujuan kamu ya. Jadi kayak yang mungkin biasanya atau sebelumnya kamu tuh nggak berani nolak karena segan, karena sungkan, karena takut, karena malu, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya, hari ini, saat ini kamu kayak yang ya berani tegas ya. Kalau memang itu nggak baik menurut kamu, kamu berani nolak gitu. Nah, bahkan ada juga beberapa dari kalian yang ya seseorang berusaha untuk ngejar-ngejar kamu, untuk meluluhkan hatimu lagi, menarik simpatimu. Tapi di sini aku melihat kayak kamu udah ogah gitu ya, cerita yang sama, drama yang sama gitu kan. Apa namanya? Nanti siklusnya akan begitu lagi, dan kamu udah ilfil aja gitu, udah nggak mau. Oke. Yap. The Emperor. Beberapa dari kalian hari ini berdealing atau berurusan dengan orang-orang penting gitu ya, seperti pejabat, pengusaha gitu ya, yang orang-orang yang punya wewenang. Nah, ini aku rasa lebih ke urusan bisnis atau pekerjaan ya. Oke. Dan di Emperor ini energi zodiak Aries, so kamu mungkin berzodiak Aries atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aries. Nah, ini juga terkait dengan Four of Cups ya. Kamu bisa dengan tegas menolak sesuatu hal yang nggak sesuai dengan prinsip kamu. Menolak sesuatu hal yang menurut kamu tuh salah, nggak nih, ini nggak bener nih, gue nggak ikutan, kayak gitu. Kamu berani ya. Dan bahkan beberapa dari kalian sebagai sosok leader atau pemimpin, itu kalian bener-bener tegas gitu ya, menegakkan kebenaran dan keadilan gitu. Jadi nggak terpengaruh untuk apapun yang sekiranya itu ajakan-ajakan yang negatif gitu. Oke, kita lihat lagi ada energi apa ya. The Hierophant. Beberapa dari kalian hari ini ada yang beraktivitas gitu ya, atau melakukan aktivitas terkait dengan upgrade dirimu ya, entah itu sekolah lagi, ikut workshop atau seminar, atau kamu ambil kursus, atau ada kelas mau online mau offline gitu ya. Intinya sih mengupgrade diri. Nah, beberapa juga ada yang mulai ada ketertarikan tentang spiritual atau pembelajaran spiritual gitu ya. Bahkan beberapa ada yang hari ini terkoneksi atau bertemu atau berkomunikasi atau berkonsultasi gitu ya, seperti ke guru spiritual ya, mungkin kayak pemuka agama gitu, mungkin kamu ke tarot reader, mungkin kamu ke spiritual healer gitu. Intinya sih untuk mencari pencerahan dan mengupgrade diri ya. Kemudian juga beberapa ada yang membuat kerjasama gitu ya, atau kontrak kerja dalam bisnis. Oke, itu untuk energi hari ini. Oh ya, dan The Hierophant ini energi zodiak Taurus ya. Mungkin kamu zodiaknya Taurus, atau hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Taurus. Next, kita lanjut untuk apa pesan semesta untuk percintaan kamu hari ini ya. Oke, time. You are trying too hard.
Give it time. Jadi kamu selama ini sudah berjuang, kamu sudah berusaha keras gitu ya, segala hal bahkan penuh pengorbanan. Nah, sekarang waktunya kamu udah diam, berikanlah semuanya pada waktu ya. Sit back, relax, nikmati hidupmu. Urusan percintaan biarkan semesta yang bekerja ya, berikan pada waktu. Kamu sudah cukup berusaha, kamu sudah berjuang, waktunya diam, menunggu, duduk manis, dan tunggu hasilnya, ada keajaiban nantinya. Oke, kita lanjut untuk bimbingan malaikat atau angel guidance. Ya, surrender tuh nih, ada sinkronisasi. Oke, di sini berserah. Kamu sudah berjuang. Kalau ini kan lebih ke urusan percintaan ya. Kalau bimbingan malaikat ini kan general di semua aspek kehidupan. Intinya kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha keras ya. Kamu sudah energi yang yang murni udah kamu terapkan sekarang yin ya. Kamu surrender, kamu berserah ya, bukan berarti pasrah. Kalau pasrah tuh nggak ngapa-ngapain. Kalau berserah itu kamu sudah melakukan banyak hal, kemudian tunggu hasil ya. Tentu saja di sini kan gambarannya angel ini lagi berdoa gitu ya. Ya otomatis sambil kamu menunggu hasil, berdoa, afirmasi, lepaskan ke langit dan yakin, percaya apa yang kamu perjuangkan bisa sukses gitu ya, bisa terwujud, mimpi-mimpi kamu bisa terwujud gitu. Ini kan as long we have tried gitu kan. Kalau kita diam cuman surrender aja ya nggak bisa. Oke, makanya di sini sinkron ya. You are trying too hard. Kamu sudah berusaha keras ya. So give it time. Sekarang waktunya surrender, berserah. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi atau pesan yang bisa menginspirasi kamu hari ini ya. Pesannya adalah ya, oke, afirmasi. I am surrounded by angels. Kamu afirmasi ya. I am surrounded by angels atau aku dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.